Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam wa ja'ala ramadhana syahran mubarakan wa rahmatan linnas. Wadhkuru ni'matallahi allati in kuntum iyyahu ta'budun wa la'allakum tattaqun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan berbagai macam nikmat lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat mugab dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak di luar sana saudara-saudari kita yang merasa nyaman dengan apa yang mereka perbuat, yang merasa enak dengan apa yang mereka lakukan tanpa mereka memperhatikan apakah yang sudah mereka lakukan atau yang sedang mereka lakukan adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pekerjaan yang sedang mereka kerjakan merupakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka semua hanya mementingkan hawa nafsunya, hanya menginginkan kepentingan dirinya saja, sehingga mengabaikan apa yang seharusnya menjadi batasan dia dalam melakukan semuanya. Sahabat mugab dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menyembah tapi mereka salah sasaran. Perbedaan besarnya adalah kita dan mereka. Yang pertama, kita menyembah Tuhan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW, tapi mereka menyembah sesuatu yang salah, tauhid yang tak layak disembah, yang mana hal itu bisa menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dan mereka sama-sama capek, sama-sama mengeluarkan waktu, sama-sama mengeluarkan energi, meluangkan waktunya, memberikan semua kesempatannya untuk melakukan hal itu. Bahkan mereka bisa jadi lebih capek daripada kita. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 3 sampai ayat 4. Sekaligus Allah menjelaskan kondisi para ahli neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Shadaqallahul azim. 'Amilatun nasibah, karena mereka bekerja keras lagi kepayahan. Tasla naran hamiyah, sedangkan mereka memasuki api neraka yang begitu panas. Pertanyaan mendasarnya adalah, mengapa mereka memasuki api neraka? Mereka sudah rajin beribadah, giat beramal, akan tetapi apapun yang mereka lakukan itu membuat mereka semakin dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin mereka, giat mereka, bahkan amal mereka membuat Allah semakin benci dengan mereka. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menzalimi mereka? Tentu saja tidak. Allah tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Allah mengharamkan dirinya sendiri untuk menzalimi hambanya, karena itu bertentangan dengan nama baik Allah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Lantas apa sebabnya? Jawabannya adalah dikembalikan kepada para pelaku ibadahnya masing-masing. Mereka menyembah sesuatu yang tak layak disembah. Mereka menyembah salah Tuhannya, salah sasarannya. Niatnya mereka pun juga salah. Tata cara mereka beribadah pun juga salah. Dan itu salah semuanya. Maka bagaimana mungkin di saat yang sama Allah menerima amal ibadah mereka, sedangkan Allah sendiri mengecam perbuatan mereka semuanya? Sahabat mugab dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Karena Allah menjadikan kita sebagai orang mukmin. Meskipun kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kita terlahir sebagai orang muslim. Meskipun kita tidak pernah memilih untuk menjadi seorang muslim. Ini modal utama bagi kita semuanya agar amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sudah menempel dalam diri kita sepatutnya kita sikapi dengan bijak. Dengan cara apa? Menyesuaikan amal perbuatan kita sesuai dengan syariat agama Islam dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Berbicara tentang amal, sebetulnya ada 3 kriteria agar amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menyatakan itu di dalam Quran surat Al-Kahfi di penghujung ayatnya 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul 'adzim. Di dalam ayat tersebut ada 3 kriteria yang harus dilakukan seorang hamba supaya amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seseorang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus membawa amal. Sebagaimana kalau kita bertamu ke rumah seseorang, mana mungkin kita harus tangan kosong atau tidak membawa buah tangan. Pastinya kita akan malu. Itu pun sama. Ketika kita mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita harus membawa amal kita. Yang kedua, lantas amal macam apa yang Allah harapkan? Falyamal 'amalan shalihan. Kita harus mengharapkan Allah mampu menerima amal kita, yaitu apa? Dengan amal soleh yang sudah kita berbuat semasa kita hidup di dunia ini. Yang ketiga, yang menjadi syarat agar amal kita diterima adalah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sampai kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan kita harus beribadah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mugab dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 hal yang menjadi pokok bagi kita semuanya agar bisa diterima amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhlas. Ikhlasnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasnya harus benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tata caranya harus sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Mugab dan para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, niat ikhlas saja tidak cukup menjadikan amal kita diterima. Semangat yang menggebu-gebu juga tidak cukup menjadikan amal kita diterima. Kalau tata caranya salah, maka kita harus sesuaikan tata cara ibadah kita sesuai dengan syariat agama Islam dan juga tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastinya kita akan kecewa. Sudah capek kita beribadah, gak sedikit uang yang sudah kita keluarkan, tetapi semuanya tertolak gara-gara salah tata caranya, salah kita dalam mempraktekkannya. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, para sahabat Mugab dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kita semuanya agar kita mencintai as-sunnah, membumikan as-sunnah, menjadikan as-sunnah sebagai pola hidup kita, menjadikan as-sunnah sebagai tata cara hidup kita. Maka kita harus meniti atau meniru semangat para ulama, sehingga mereka semua berdoa, Allahumma amitna alal Islam wa alas sunnah. Ya Allah, matikanlah kami dengan kondisi beragama Islam dan mengikuti sunnah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Mugab dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah, di era milenial ini kita dimudahkan dengan teknologi. Smartphone kita, gadget kita. Pada zaman dahulu kala, ketika kita ingin mengupgrade keilmuan kita, ketika kita ingin menambah khazanah keilmuan kita, kita harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain,
harus membaca dari satu buku ke buku yang lain. Tetapi dengan smartphone kita ini, semua bisa diakses tanpa berbatas waktu. Ini sebetulnya sebuah nikmat yang harus kita manfaatkan dengan baik. Kita jadikan ini sebagai kesempatan bagi kita untuk menambah khazanah keilmuan kita, memberikan wawasan kepada kita bagaimana caranya beribadah sebagaimana Nabi Muhammad SAW beribadah. Mari di akhir penghujung kalimat ini, saya menghimbau kepada diri saya sendiri dan juga jamaah sekalian, mumpung masih ada nyawa di kandung badan, mumpung Allah masih berikan kita kesempatan untuk masih bisa bernafas, maka ayo, saya mengajak semuanya agar kita mampu memaksimalkan setiap detik waktu kita ini sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang jelas harus sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa menjadi perbaikan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa menjadi lebih bermakna kepada kita semuanya. Sehingga nilai-nilai Ramadan di tahun ini mampu kita bawa, mampu kita lestarikan, mampu kita implementasikan terhadap bulan-bulan selanjutnya setelah Ramadan. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.